Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1751-1755. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat ini, altar pengorbanan dapat dikatakan dalam kekacauan. Kaisar surgawi langit luas terpaku di udara, dan kepala aula dengan gembira menyerang bulan yang mulia surgawi. Bulan yang mulia surgawi memetik senar sitarnya untuk mengganggu Tuan Muda keempat dalam penghancuran zaman ke-16, dan Qin Mu bergerak pada senar sitar Tuan Muda keempat. Keempat lelaki tua itu membunuh semua orang. Altar pengorbanan itu pecah, dan Kaisar surgawi yang luas itu segera terbebas dari keadaan pengorbanannya. Sebelum ia mendarat di tanah, ia bertemu dengan tiga lelaki tua, Green Rock Jade, dan terbanting ke tanah. Pada saat yang sama, jari Qin Mu mendarat di senar sitar, dan dua jarinya menyapu ke depan sepanjang senar sitar. Bab pembukaan surga. Seberkas cahaya melesat melewati senar sitar dan lenyap dalam ruang dan waktu lampau. Sejarah zaman ke-17 sudah berusia 6 miliar tahun. Seni ilahi Qin Mu mengikuti benang yang menghubungkan ruang dan waktu masa lalu dan langsung kembali ke 6 miliar tahun sejarah. Dalam sekejap, Qin Mu menggunakan seni dewa dan senar sitar dari Tuan Muda keempat untuk melihat seni dewanya mengikuti senar sitar kembali ke awal istana leluhur saat disegel. Seni dewa tersebut melewati medan perang antara sang pencipta dan dewa kuno dan kembali ke masa lalu. Seni dewa tersebut memungkinkannya untuk melihat era di mana binatang buas memenuhi istana leluhur dan menyaksikan kebangkitan sang pencipta dan kelahiran para dewa kuno. Pada saat berikutnya, seni ilahinya membawa pandangannya ke era yang lebih kuno. 5 permulaan telah terbentuk, dan terlalu mudah untuk menebang pohon dunia dan membakar padang rumput. Setelah itu, seni ilahinya membawa pandangannya melalui kesengsaraan penciptaan kehidupan dan memasuki kesengsaraan kehancuran. Di tengah kekacauan malapetaka kehancuran, istana leluhur yang sangat megah, ibu kota Jade, berdiri tegak di tengah kekacauan. Istana itu telah melalui baptisan malapetaka kehancuran untuk waktu yang lama dan tidak pernah hancur. Seni ilahi Qin Mu dengan cepat melewati senar sitar dan menyerbu ibu kota Jade. Di ibu kota Giok, di bawah pohon Dao, Tuan Muda keempat Zi Xiao mengenakan pakaian bersulam. Ia duduk di bawah pohon Dao dan memainkan sitar sambil menekan jari telunjuknya pada senar sitar. Ledakan, kekuatan tulisan pembuka surga berasal dari senar sitar. Dengan suara "ci", sebagian kecil jari telunjuk Tuan Muda keempat Zi Xiao patah, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi heran. Patah jari ini bukanlah cedera serius baginya. Ia juga ahli dalam teknik penciptaan dan dapat pulih dengan sangat cepat. Akan tetapi, seni ilahi ini benar-benar dapat menembus senar sitarnya, tidak dapat dibayangkan bahwa ia baru menyadarinya ketika itu tepat di depannya. Old Seven, kamu punya kemampuan. Jari Tuan Muda keempat Zi Xiao yang terputus beregenerasi dan mendesah kagum. Ia kemudian membelai sitar dengan lembut dan santai. Di sisi lain, Qin Mu baru saja mengeksekusi tulisan pembuka surga untuk berkomplot melawan Tuan Muda keempat ketika dua jarinya tiba-tiba meledak. Seni ilahi Tuan Muda keempat mengikuti bunyi sitar dan segera ditransmisikan ke jari-jarinya. Bahkan tubuh jasmani Hong Meng tidak mampu melawan seni ilahinya. Dua jari yang diledakkan Qin Mu langsung berubah menjadi ki kekacauan dan kembali menjadi dua jari. Jalan perubahan besarnya bergetar dan berubah menjadi kapak dewa perubahan besar. Kaisar langit-langit luas baru saja merangkak ketika dia melihat Qin Mu mengangkat kapak yang sangat besar untuk memotong bagian belakang kepalanya. Seni ilahi kapak ilahi sangat luar biasa, dan bahkan dia tidak dapat memahami keterampilan kapak Qin Mu, apalagi tahu cara menghindarinya. Kaisar langitmu membenciku sampai ke tulang, jadi dia harus membunuhku. Aku akan beristirahat seumur hidupku. Saat dia memikirkan hal ini, dia melihat kapak Qin Mu memiliki akurasi yang sangat buruk, dan kapak itu menghantam kekosongan. Kaisar langit-langit luas tercengang. Ia melihat kapak Qin Mu jelas-jelas meleset, tetapi tampaknya mengenai sesuatu. Kapak dewa perubahan besar yang berubah dari jalur perubahan besar di tangannya meledak karena benturan, dan bahkan telapak tangan Qin Mu terguncang hingga meneteskan darah. Kapak dewa perubahan besar hancur, dan jalan baru perubahan besar terbentuk.
Kapak itu masih berubah menjadi kapak dewa perubahan besar, dan Kinmu berputar mengelilingi Kaisar Surgawi Langit Luas dengan cepat, menebas bagian belakang kepalanya dengan seni dewa hebat pemotongan pohon perubahan besar. Kaisar Langit-Langit Luas tidak berani bergerak, dan dia berdiri di sana sambil berkeringat deras. Dia bertarung dengan Tuan Muda keempat di seberang angkasa. Dulu, pejabat Hall Master Spirit pernah memberitahunya bahwa dia akan mati dalam waktu kurang dari 10 gerakan dari Kinmu, tetapi itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Sekarang, dia merasa bahwa jika Kinmu ingin membunuhnya, dia mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan dengan satu gerakan pun. Dia akan mati jika dia bergerak. Untungnya, Kinmu sedang fokus menghadapi seni dewa yang dilepaskan oleh Tuan Muda keempat dari senar sitarnya. Mereka berdua pernah beradu pedang 6 miliar tahun yang lalu, dan medan perangnya sekarang. Tuan Muda keempat Zi Xiao telah menderita kerugian karena tidak dapat melihat seni dewa Kinmu. Selain efek dari malapetaka kehancuran yang besar, dia kalah dari Kinmu dalam hal perubahan dan respons. Dia telah menghancurkan langit dengan satu serangan dan membunuh banyak senjata berat dan praktisi kuat prasejarah. Bahkan makhluk seperti Lotus Puncak yang telah mencapai Dao dari generasi yang lebih tua telah mati di bawah senar sitarnya. Akan tetapi, serangan itu telah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, jadi Kinmu tidak akan memberinya waktu untuk mengumpulkan kekuatannya saat ia bertarung dengan Kinmu. Kapak dewa perubahan besar milik Kinmu menghantam senar sitar, ingin memotongnya untuk mencegahnya mengganggu zaman ke-17. Dia juga harus melindungi senar sitar dan menggunakan seni ilahinya untuk melindunginya agar tidak terputus oleh Kinmu. Kalau saja Kinmu memutuskan senar sitar dan memutuskan hubungannya dengan zaman ke-17, dia akan dapat membunuh Kaisar Langit Agung dengan kapak di saat berikutnya, membunuh agen yang telah dia persiapkan. Kedatangan Istana Miluo akan menjadi masa depan yang jauh. Terlebih lagi, dia juga harus menghentikan seni ilahi Kinmu agar tidak melewati senar sitar menuju ibu kota Giok. Serangan Kinmu yang telah melukai jarinya telah melampaui harapannya, dan dia telah kehilangan muka. Jika Kinmu berhasil lagi, dia akan kehilangan banyak muka. Keduanya bertarung dengan cepat, dan Kaisar Langit yang luas berdiri di sana, rambutnya berdiri tegak. Kapak Kinmu juga ikut bergerak dan melingkari kepalanya, membuatnya tidak bisa bergerak. Jika aku menyerang Kaisar Langitmu secara diam-diam sekarang, bisakah aku melukainya dengan parah dan membiarkan Tuan Muda keempat menangkapnya? Sebuah pikiran berani tiba-tiba muncul di hati Kaisar Surgawi Langit Luas, dan dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Pada saat itu, keempat lelaki tua paviliun Yan Xiu tiba dan menyerang Kinmu. Kinmu mengerutkan kening. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi seni ilahi dari senar sitar Tuan Muda keempat Zi Xiao. Jadi dia tidak punya waktu untuk menghadapi seni ilahi paviliun Yan Xiu dan harta pencapaian jalan. Kultivasi paviliun Yan Xiu sangat mendalam. Dalam hal jalur, keterampilan, dan seni ilahi, meskipun mereka lebih rendah darinya, kultivasi mereka jauh di atas dirinya. Jika mereka bertarung langsung, Kinmu dapat mengandalkan jalan, keterampilan, dan seni ilahinya sendiri untuk mengalahkannya. Tentu saja, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Pada saat itu, Kinmu tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menghadapi serangan Yan Xiu Ge. Tiba-tiba, alunan musik sitar terdengar, dan alunan lagu pembuktian Dao Langit Ungu milik Yue yang sangat dihormati terdengar sekali lagi. Senar sitar dari Tuan Muda keempat langsung tidak memiliki seni ilahi apapun yang muncul. Kinmu menghela napas panjang, dan kapak ilahi perubahan besar di tangannya berbalik untuk menebas Yan Xiu Ge. Kaisar Langit-Langit Luas melihat keuntungan itu dan segera mengeksekusi 10.000 roda langit. Ki vital di tangannya meledak, berubah menjadi 20.000 roda langit yang tanpa ampun membekas di punggung Kinmu. Ledakan, 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 ledakan. Dalam 10.000 roda surgawinya, alam Dao telah mencapai 32 surga, dan 64 ledakan keras meledak secara berurutan. Kekuatan segel 10.000 roda surgawi meledak. Punggung Kinmu tiba-tiba membengkak, dan otot-otot di punggungnya seperti naga besar yang menggeliat di bawah kulitnya. Mereka berguncang 64 kali, dan Kaisar Surgawi yang luas terhuyung mundur. Pada saat yang sama, kapak penebang pohon Kinmu menebang, bertabrakan dengan 3 paviliun wewangian dari paviliun burung walet yang anggun. Paviliun 3 wangi adalah harta karun untuk menjadi Dao paviliun burung walet anggun. Ada aula di paviliun itu, dan burung layang-layang itu terbang keluar dan menerkam wajah Kinmu. 2 cakarnya yang tajam mencakar mata Kinmu, dan paruhnya mematuk mata vertikal di tengah alis Kinmu. Burung layang-layang ini adalah salah satu dupa di paviliun 3 wewangian. Itu adalah burung layang-layang dewa yang telah dibesarkannya sejak dia masih muda, dan telah menemaninya melewati malapetaka kehancuran yang besar. Namun,
Tepat saat burung layang-layang dewa menerkam wajah Kinmu, cahaya di ketiga matanya bersinar terang, dia langsung memurnikan burung layang-layang dewa menjadi abu. Astaga, kapak besar Kinmu turun dan membelah 3 paviliun dupa yang sangat indah. Dupa kedua di paviliun yang sangat indah itu adalah sebuah cermin. Ketika terbelah, cermin itu menghadap Kinmu dan menahannya di dalam cermin dengan suara desiran. Paviliun Swallow yang indah mengangkat dupa ketiga, tetapi itu adalah bubuk panekuk. Ia meniup cermin, dan debu memenuhi udara saat ia berteriak keras, mati. Tubuh jasmani Kinmu yang terjatuh ke dalam cermin langsung ambruk dan hancur berkeping-keping, bagaikan tepung panekuk yang telah berubah menjadi debu. Yan Xiuge berhasil dalam satu serangan dan hendak membunuh Kaisar Langit Agung ketika lapisan kabut yang kacau tiba-tiba muncul di cermin. Dengan suara retak, cermin yang terang itu pecah. Yan Xiuge menoleh ke belakang dan melihat Kinmu berjalan dari kabut yang kacau. Dia mengangkat kapaknya dan menebasnya. Yan Xiuge buru-buru mengeksekusi pohon dao miliknya untuk bertahan dan pohon dao itu pun patah oleh kapak itu. Yan Xiuge tercengang dan berteriak dengan tegas, kakak kedua. Huang Tang sedang membunuh Hall Master of Joy ketika mendengar itu. Dia segera menyerah pada Hall Master of Joy dan melangkah maju untuk membunuh. Benteng harta karunnya sangat kuat, jadi dia mengangkat benteng harta karunnya dan menghancurkannya. Benteng harta karun itu berputar, dan semua jenis jalur, keterampilan, dan seni ilahi melesat keluar, mereka berputar bersama dengan benteng harta karun itu. Kapak dewa perubahan besar di tangan Kinmu menghilang, dan dia menggunakan tangannya sebagai pedang. Dia menebas secara horizontal, dan hujan berterbangan ke segala arah. Benteng harta karun Huang Tang hanya tersisa dengan tiang kosong. Tiang lampu di atap harta karun aula kuning menghantam dada Kinmu dengan keras. Kinmu melesat mundur dan menghantam gerbang surga selatan dari tengah pengadilan surga, menghancurkan separuh gerbang surga selatan menjadi berkeping-keping. Klang-klang-klang, musik sitar meledak, dan ruang pengadilan surga tiba-tiba terlipat dan terdistorsi. Dalam musik sitar Yue yang memuja surgawi, gerbang surga selatan baru saja runtuh ketika muncul di samping altar pengorbanan. Kinmu dikirim kembali oleh seni ilahinya. Hati-hati, Kinmu baru saja mendarat ketika ekspresinya berubah drastis. Dia menggerakkan tubuhnya untuk menghalangi di depan Yue, sang pendeta surgawi. Demi menyelamatkan Kinmu, musik sitar menjadi kacau, dan Tuan Muda keempat kembali sadar. Dia mengirimkan seni ilahi melalui senar sitar untuk membunuhnya. Kinmu juga terluka parah dan belum pulih dari luka-lukanya. Dia hanya bisa berteriak keras dan berdiri dengan peti mati yang berubah menjadi tertinggi untuk menghalangi di depan mereka berdua. Sebuah kekuatan tak kasat mata mengiris, dan papan peti jenazah Supreme Changing Coffin langsung menjadi potongan besar yang lebih tipis. Kinmu dan Yue, sang pendeta surgawi menundukkan kepala. Seni ilahi yang tak terlihat itu terbang di atas kepala mereka, dan meskipun terhalang oleh peti mati yang berubah, seni itu tetap saja mencukur sehelai rambut mereka. Kepala Aula Joy datang menyerbu, dan sosoknya terlihat dari segala arah. Wanita ini sangat kejam, dan dia benar-benar menghalangi Li Su sambil juga membunuh mereka. Pendeta Yue segera duduk dan mendongak untuk melihat Kinmu. Dia mengerti dan berdiri di sampingnya, menunjuk ke arahnya. Kekuatan jari kekacauan primordial meledak, dan itu seperti fenomena aneh yang muncul di awal alam semesta. Alam semesta di ujung jarinya berbentuk seperti lonceng dan menyebar. Ledakan, lonceng besar itu bergetar tak henti-hentinya, menekan alunan musik sitar Yue yang dimuliakan surgawi. Penghormatan surgawi Yue memasuki alam dan memasuki alam dao dari jalur pembunuhan. Jalur pembunuhan Sang Jun langsung mengalir keluar dari ujung jarinya. 1 pembunuhan, 2 pembunuhan, 3 pembunuhan, dan langsung naik ke pembunuhan ke-37. Sebelum Hall Master Joy bisa mencapainya, luka daunnya tiba-tiba meledak dan darah mengucur dari pinggangnya. Dia menjerit dan ditutupi oleh medan kuning Li Su dan ditekan ke altar yang rusak. Pendeta Yue merasakan kehangatan di hatinya. Dia mendengar bunyi lonceng dan berpikir, jika aku bisa memainkan sebuah lagu bersamanya, itu akan sangat berarti. Pada saat yang sama, paviliun Huang Tang dan Yan Xiu sedang bertarung di sekitar Kaisar Langit Haotian. Musik sitar Tuan Muda keempat bergetar tanpa henti, menghalangi kemampuan ilahi dari 2 praktisi dao yang sukses. Tangan mereka berdarah karena terkejut, tetapi mereka seperti setan gila, bertarung sampai mati. Senar sitar itu tiba-tiba menembus kepala Huang Tang dan mengiris pohon dao miliknya. Kepalanya terbelah dan pohon dao tumbang. Kinmu mengerutkan kening dan matanya tiba-tiba berbinar ketika melihat sebuah peti. Dia berbisik, Yue, kita telah menemukan orang yang kita cari, cepatlah mundur.
Pendeta surgawi Yue melirik ke arah dada itu dan hatinya sedikit tergerak. Apa tujuan perjalanan ini? Awalnya dia mengira bahwa tujuan Qin Mu adalah untuk meyakinkan kelima tetua tentang Feng Shui, tetapi dia tidak berniat meyakinkan mereka. Sebaliknya, dia bersikeras membiarkan mereka kembali ke tempat asal mereka. Kemudian, dia berpikir bahwa Qin Mu ingin membunuh kelima tetua Feng Shui sekaligus, tetapi dia tampaknya tidak begitu tertarik pada mereka. Alih-alih membunuh mereka, dia bertarung sampai mati dengan senar sitar Tuan Muda keempat. Sekarang, Qin Mu telah melihat peti itu dan berkata bahwa dia telah mencapai tujuannya. Lalu, apa tujuannya? Dia tidak tahu bahwa tujuan Qin Mu tidak sederhana. Salah satu tujuannya adalah untuk menimbulkan masalah. Jika dia dan Qin Mu tidak datang, mungkin Kaisar Surgawi akan mampu menaklukkan 5 tetua Feng Shui, dan perdamaian abadi akan terancam. Alasan Qin Mu membawanya ke sini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kesempatan bagi kedua belah pihak untuk bergandengan tangan. Meskipun Qin Mu tidak menabur perselisihan atau menggunakan gerakan curang apapun, kedatangannya akan memberi kelima tetua Feng Shui ilusi bahwa mereka berdiri dengan 3 kaki, menyebabkan mereka membuat penilaian yang salah. Struktur segitiga adalah struktur yang paling stabil, jadi langkah terbaik untuk mempertahankan struktur yang stabil ini adalah dengan mempertahankan 3 kaki berdiri di atas 3 kaki. Kelima tetua Feng Shui tidak akan bergabung dengan pihak manapun dan akan mendirikan sekte mereka sendiri. Oleh karena itu, Feng Hualian telah membuat kata-kata yang berani untuk menghentikan turunnya Istana Miluo dan tidak bergandengan tangan dengan Qin Mu pada saat yang sama. Namun, penilaiannya salah. Istana Miluo terlalu kuat, jadi mustahil bagi mereka untuk menjadi tripod berkaki 3. Itulah sebabnya Feng Hualian meninggal. Ini kekacauan. Jika Qin Mu tidak datang, dia tidak akan mampu membentuk keadaan kekacauan yang tampaknya stabil ini. Sebagai kekacauan Tuan Muda ke-7, semua yang dilalui Qin Mu tentu saja adalah kekacauan. Kekacauan yang luar biasa. Penghormatan surgawi Yue membelai senar sitarnya dan memainkan lagu pembuktian Dao dari langit ungu. Seni ilahi yang berasal dari musik sitar Tuan Muda keempat berhenti. Ketika seni ilahi Tuan Muda keempat berhenti, Paviliun Yanxiu segera bergegas dan kepala aula dengan senang hati melepaskan diri dari ladang kuning Lisu. Ketika dia melihat situasinya, dia segera menyapu Yang Mulia Surgawi dan pergi dengan cepat. Huang Tang belum mati. Serangan Tuan Muda keempat telah mematahkan pohon daunnya dan memenggal kepalanya. Namun, karena Tuan Muda keempat ingin menghentikan mereka membunuh orang suci surgawi, ia berhasil melarikan diri. Tekniknya unik, dan cukup untuk menahan dao ruang milik Hall Master Happy dan menjatuhkan mereka berdua. Babak pertempuran lainnya pun terjadi. Lisu dan Chang Yancui datang untuk membunuh Qin Mu dan Dewa Yue. Dewa Yue duduk dan memainkan sitar sementara Qin Mu berdiri di sampingnya dan berjalan mengelilinginya, menghalangi serangan Lisu dan Chang Yancui. Keempat tetua kelompok Feng Shui bermata merah karena pembunuhan itu. Mereka tidak peduli dengan benar dan salah, mereka juga tidak peduli dengan benar dan salah, membunuh mereka tanpa ampun. Qin Mu mengerutkan kening dan melihat peti itu menjauh. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yue, sudah selesai. Dewa Yue menyingkirkan sitar kuno itu, dan bunga persik pun mekar di ujung jarinya. Kelopak bunga semakin berkibar, dan saat Lisu dan Chang Yancui menyebarkan bunga persik itu, Qin Mu dan Dewa Yue telah menghilang tanpa jejak. 4 tetua Feng Shui benar-benar gagah berani. Penghormatan surgawi Yue membawa Qin Mu keluar istana surgawi. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat 4 tetua Feng Shui mengepung Hall Master of Delight dan Kaisar Surgawi Fast Heaven dalam pertempuran sengit. Mereka hampir mengubah istana surgawi menjadi gurun. Kemampuan keempat tetua ini luar biasa, tetapi mereka masih belum sebanding dengan senar sitar Tuan Muda keempat. Qin Mu menatap ke kejauhan dan berkata dengan ekspresi khawatir, yang kukhawatirkan adalah Tuan Muda keempat membantai semua orang di segala arah dan akan membuat istana Miluo runtuh lebih cepat. Ketika guru muda keempat memetik senar sitar untuk pertama kalinya, dia benar-benar sangat menakjubkan. Dengan satu pukulan, bahkan praktisi Dao pun hancur menjadi abu. Tentu saja, itu dilakukan dengan mengumpulkan kekuatan dan bukan metode biasa. Akan tetapi meski begitu, keempat orang tua Feng Shui jelas bukan tandingan Tuan Muda keempat, apalagi ketua aula kegembiraan di sisinya. Pada saat itu, suara ketukan terdengar. Dada itu dengan cepat berlari keluar dari langit dan datang ke sisi Qin Mu, menggosok betisnya dengan intim. Qin Mu tersenyum tipis dan mengeluarkan bagian bawah tubuh Hall Master Chu Ge. Apakah kamu menginginkannya? Peti itu melompat-lompat dengan tergesa-gesa, berusaha menahan harta karun itu agar tetap berada di dalam tubuhnya sendiri. Namun, harta karun itu masih dekat. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan melirik pria asing yang berjalan mendekat.
Wajah pria itu penuh dengan janggut dan dia sangat anggun. Dia tidak terlihat seperti manusia dan memiliki sisik kadal di wajahnya. Ada juga beberapa lempengan tulang kadal di atas kepalanya. "Xing'an," kata Qin Mu sambil tersenyum. Pria itu mengamati bagian bawah tubuh Hall Master Chugye dan menatapnya dengan aneh. Matanya tegak lurus saat dia bertanya, tubuh seorang praktisi Dao. Hall Master Chugye, salah satu dari 72 Hall Master Istana Miluo, mungkin adalah Hall Master dengan kemampuan terkuat. Qin Mu berkata, untuk menghadapinya, aku telah melalui banyak kesulitan. Xing'an mengangguk dan berkata, aku menginginkannya. Apa yang kau inginkan dariku? Qin Mu meletakkan peti uang receh. Buka peti dewa ini dan lepaskan orang-orang di dalamnya dengan aman. Xing'an melangkah maju untuk melihat dan berkata, peti mati ini jauh lebih sempurna daripada yang kubuat untukmu. Jika itu di masa lalu, aku tidak akan bisa membukanya. Qin Mu mengerutkan kening, dan Xing'an melanjutkan, namun, lapisan peti mati telah terpotong oleh senar sitar Tuan Muda keempat, jadi ada cacat. Beri aku waktu setengah tahun, dan aku akan membuka peti mati itu. Qin Mu mengerutkan kening. Setengah tahun terlalu lama, bagaimana kalau 3 bulan? Xing'an berkata dengan acuh tak acuh, 3 bulan, aku hanya bisa menjaminmu satu yang lumpuh. Kepala Qin Mu membesar, dan dia menggertakkan giginya. Kalau begitu, setengah tahun lagi. Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkannya dengan selamat. Dia menyerahkan tubuh Hall Master Chugye kepadanya dan berkata, singkirkan peti mati itu. Dalam waktu setengah tahun, aku ingin melihat orang di dalam peti mati itu. Jika aku tidak bisa melihatnya, kau tahu caraku. Xing'an sama sekali tidak menanggapi ancamannya, dan tatapannya menjadi aneh, peti mati ini berkualitas tinggi. Bahkan jika kamu mencarinya di istana leluhur dan memberimu waktu beberapa ribu tahun, kamu tidak akan dapat menemukan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya. Apakah kamu benar-benar bersedia memberikan peti mati ini kepadaku? Apakah kamu tidak takut aku akan mengambilnya sendiri? Qin Mu tidak dapat menahan tawa. Rekan Taois, kamu masih bisa menempati peti mati ini dan berbaring di dalamnya sendiri. Xing'an berpikir sejenak lalu mengangguk. Ia menatap peti mati itu dan berkata, saya benar-benar ingin mencobanya. Kualitas peti mati ini sangat bagus. Penghormatan surgawi Yue memiliki ekspresi aneh saat dia mengamati Xing'an. Tubuh Xing'an seharusnya bukan tubuh aslinya, kan? Seperti apa rupanya? Dia menjadi semakin penasaran. Yang muliamu, Su Senghua, Jiang Baigui, Xing'an, Huo Xuanxiu, Si Yuyu, Qin Fengqing. Di era ini, benar-benar ada cukup banyak yang mulia yang telah lahir, dan mereka tidak kalah dengan tahun-tahun awal Naga Han. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang telah mencapai prestasi mereka sendiri di bidang masing-masing. Jika dibagi berdasarkan kontribusi mereka terhadap sistem kultivasi, Su Senghua akan berada di atas Qin Mu. Dan sumbangan Xing'an adalah karena sumbangan luar biasa yang telah ia buat di halaman Dao Wen. Xing'an menyingkirkan peti jenazah dewa dan separuh tubuh kepala balai Chugye lalu pergi dengan membawa peti itu. Qin Mu dan Dewa Yue mengawasinya menghilang ke dalam pegunungan luas istana leluhur, sungguh orang yang luar biasa, puji Dewa Yue. Cara Xing'an menatapmu tadi tidak benar. Saat dia menatapmu, dia selalu menatap lehermu dan terkadang tengkorakmu. Tatapannya tidak pernah menatap langsung ke matamu. Dia menginginkan kepalaku. Qin Mu tidak keberatan dan tersenyum. Hanya saja dia tidak memiliki kemampuan. Dia melangkah maju dan berjalan ke arah pohon dunia. Yue, karena kita sudah di sini, mari kita pergi dan melihat-lihat di bawah pohon dunia. 5 tetua Feng Shu meninggalkan pohon dunia selalu membuatku merasa tidak nyaman. Menurut kepala aula, 5 tetua selalu bersembunyi di bawah pohon dunia. Kali ini, mereka tampaknya tidak pergi atas kemauan mereka sendiri ketika mereka meninggalkan pohon dunia dan menempati surga surgawi. Sebaliknya, mereka tampaknya telah dipaksa pergi oleh seseorang. Pendeta Yue mengerutkan kening dan mengikuti langkahnya. Meskipun langkah mereka tidak cepat, kecepatan mereka sangat mengagumkan. Pada saat itu, suara sitar tiba-tiba terdengar dari kedalaman ruang dan waktu. Qin Mu merasa ngeri dan buru-buru menarik Yue, sang dewa surgawi, ke bawah. Langit tiba-tiba terbelah menjadi 2 dan terbelah oleh suara sitar. Setelah itu, suara sitar tiba-tiba menjadi berisik dan mendesak. Butiran-butiran jatuh ke piring giok, dan langit langsung hancur berkeping-keping. Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat langit yang luas terbelah oleh bilah-bilah tak terlihat dan hancur berkeping-keping. Di tengah suara sitar, keempat lelaki tua Feng Shu terbang ke sana kemari untuk menghindari bilah-bilah tak terlihat itu. Namun, masih ada orang-orang yang tidak bisa menghindar dan kepala mereka terpenggal oleh suara sitar. Dia tidak tahu yang mana dari keempat lelaki tua itu. Tuan Muda keempat sedang marah.
Tepat saat Qin Mu memikirkan hal ini, seberkas cahaya terbang keluar dari bawah pohon dunia seperti ekor burung layang-layang. Ia terbang ke langit yang runtuh dan dengan bunyi retakan, suara sitar tiba-tiba terputus. Qin Mu menatap dengan mata vertikal ke tengah alisnya dan melihat dua senar sitar yang putus menari dalam ruang dan waktu. Mereka berputar dan tiba-tiba menyapu ke arah pohon dunia. Kedua tali itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Ketika mereka bergerak tanpa suara. Ketika mereka bergerak ke arah pohon dunia, mereka melewati 6 atau 7 kota suci yang dibangun oleh para ahli prasejarah yang kuat. Ketika mereka lewat, kota-kota suci itu tidak memiliki kelainan apapun. Namun, ketika senar sitar terbang jauh, kota-kota suci itu benar-benar terbelah tanpa suara. Dewa-dewa prasejarah di kota-kota itu semuanya adalah makhluk surgawi yang memiliki kemampuan tirani. Namun, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan mati. Di bawah pohon dunia, dua helai daun beterbangan. Daun-daun itu tumbuh semakin besar, dan ketika bertemu dengan dua senar sitar, mereka berputar dan melilit senar sitar. Tiba-tiba, daun-daun terbakar, dan senar sitar pun ikut terbakar. Kedua api itu menghilang ke kedalaman ruang dan waktu di sepanjang senar sitar, dan mereka akan segera mencapai kiamat di zaman ke-16. Jantung Qin Mu bergetar hebat, dan dia berhenti berjalan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Yue, kamu kembali saja. Aku akan pergi ke pohon dunia sendiri." Pendeta Yue ragu sejenak. Dia tidak melihat benturan antara senar sitar dan daun pohon dunia. Dia hanya melihat kota-kota suci tiba-tiba terbelah, dan kedua daun itu terbang. Tiba-tiba mereka menggulung dan terbakar. Dia tidak melihat pertarungan yang ringan seperti mengangkat beban berat. Seberapa kuat orang-orang di bawah pohon dunia? Tanyanya. Ekspresi Qin Mu tampak serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, tidak kalah dengan tuan muda istana Miluo. Hati-hati. Pemuja surgawi Yue membawa sitar di punggungnya dan pergi, sosoknya menghilang. Qin Mu menenangkan diri dan berjalan menuju pohon dunia. Di belakangnya, langit runtuh, dan 3 lelaki tua yang selamat berlumuran darah. Mereka menyerang Hall Master Happy dan Kaisar Langit Agung dengan panik, dan Hall Master Happy membawa Kaisar Langit Agung untuk melarikan diri. Mereka langsung menuju pasukan pengadilan langit yang dipimpin oleh Permaisuri. Qin Mu datang ke gunung hitam besar dan melihat pohon dunia tumbuh semakin tinggi. Pohon itu mengangkat langit istana leluhur, membuatnya semakin tinggi dari sebelumnya. Ketika dia berdiri di sana dan melihat ke atas, sepertinya semua dunia di surga menjadi jauh lebih dekat. Namun, Qin Mu tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Faktanya, semua dunia di surga selalu jauh dari istana leluhur. Pohon dunia tumbuh, dan kekosongan pamungkas juga terus meluas, mendorong puluhan ribu dunia menjauh satu sama lain. Menurut kesimpulan Master Istana Miluo, dalam 800 miliar tahun, seluruh alam semesta akan berubah menjadi membran hampa. Ada hamparan kekacauan yang luas di belakang Qin Mu, dan aula kekacauan berada di atas ki kekacauan. Dia berjalan ke gunung hitam besar dan bertanya dengan suara yang jelas, "Saudara Dao mana yang tinggal di wilayahku?" "Wilayahmu, Tuan Muda Ketujuh Keos, kapan kau menjadi penguasa tempat ini?" Di bawah pohon dunia, sebuah suara tua berkata, "Aku telah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun kekacauan. Saat itu, ketika kau datang mengunjungiku di bawah pohon dunia, kau tidak mengatakan itu." Pada zaman ke-16, di Sungai Panjang Kekacauan, di ibu kota Jade, 2 garis api tiba-tiba membakar senar sitar. Ekspresi Tuan Muda keempat Zixiao sedikit berubah, dan dia buru-buru menjabat tangannya. Api telah membakar jari-jarinya. Tuan Muda keempat menghembuskan napas dalam upaya memadamkan api di jarinya. Namun, api tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dia membuka mulutnya dan meniup, benar-benar membakar kulit dan dagingnya. Daging dan darah di kedua jarinya langsung terbakar habis, tulang-tulang putih terlihat. "Papa!" Tulang-tulang putih itu juga terbakar menjadi abu, dan api mengikuti kedua jarinya untuk membakar jari-jari lainnya. Tuan Muda keempat mengangkat tangannya untuk memotong tangan kanannya. Dengan lambaian lengan bajunya, tangan yang terputus itu terbang ke Sungai Kekacauan. Tangan kanannya terbakar hebat di Sungai Kekacauan, dan segera berubah menjadi tumpukan abu yang tidak ada lagi. Ekspresi Tuan Muda keempat Zixiao menjadi suram, dan dia mengibaskan lengan bajunya. Benda tua di bawah pohon dunia itu benar-benar melarikan diri. Di gunung hitam besar, hati Qin Mu sedikit tergerak. Sepertinya orang ini adalah teman lamaku dari alam semesta masa lalu. Tentu saja, aku belum kembali ke alam semesta masa lalu, jadi dia adalah teman lamaku di masa depan. Baginya, berkenalan dengan keberadaan di bawah pohon dunia yang bisa melawan Tuan Muda keempat adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan,
tetapi bagi orang itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Namun, aku tidak seburuk itu di masa lalu. Bagaimanapun, aku masih punya teman. Qin Mu tersenyum dan berjalan menuju pohon dunia. Sepanjang jalan, dia melihat banyak gunung hitam yang seperti kepompong serangga yang telah pecah. Para praktisi kuat prasejarah yang menjadi parasit di gunung hitam keluar dari kepompong. Kekuatan pegunungan hitam besar jauh lebih besar daripada 5 tetua Feng Shui yang bercokol di surga. Para praktisi kuat prasejarah yang telah keluar dari pegunungan hitam masih sangat lemah. Mereka menarik ki roh dan energi roh dari surga dan bumi. Dalam sekejap, bintang-bintang di langit berada di ambang kehancuran, cahaya bintang juga menjadi jauh lebih redup. Saat Qin Mu berjalan mendekat, dia melihat 2 hingga 3 bintang yang telah padam akibat penjarahan para praktisi kuat prasejarah ini, berubah menjadi bintang kematian. Mungkin mereka bukan teman. Wajahnya perlahan-lahan menjadi gelap. Sepanjang perjalanan, dia merasakan permusuhan yang mendalam. Sebagian besar praktisi kuat prasejarah yang bercokol di Gunung Hitam Besar menunjukkan permusuhan yang kuat terhadapnya. Jika aku adalah sahabat baik makhluk di bawah pohon dunia, bagaimana mungkin para penyelundup ini memperlihatkan permusuhan yang demikian kuat kepadaku? Wajah Qin Mu seberat air, dan bagian belakang lehernya basah oleh keringat. Ia berpikir, ini mungkin bukan kunjungan ke teman lama, tetapi mungkin juga misi bunuh diri. Gunung Hitam Besar yang asli telah lama menjadi subur dan hijau dengan kebangkitan pohon dunia, menjadi tanah suci yang membuat orang iri. Sekarang setelah para praktisi kuat prasejarah ini menyelinap, mereka melahap ki roh dan energi roh surga dan bumi untuk mengisi kembali konsumsi dalam kesengsaraan kehancuran. Ini menyebabkan tempat ini menjadi tandus tak tertandingi. Qin Mu sedikit mengernyit. Sebaliknya, pohon dunia di hadapannya menjadi semakin rimbun dan kokoh, memperlihatkan sikap tegak dan agung yang sanggup menyokong semua dunia di dunia. Pohon leluhur Li, berumur 1 tahun, 1 layu dan 1 tumbuh subur. Kekacauan tidak dapat padam, setelah kesengsaraan, ia akan terlahir kembali. Di bawah pohon dunia, suara tua itu bernyanyi. Suara itu tiba-tiba membawa kebencian, dan tiba-tiba melakukan pembunuhan besar-besaran. Terlalu mudah untuk menebang pohonku, dan bahkan surga membakar akarku. Untungnya, musim semi telah datang untuk merawatku, mengembalikan kota brokatku. Qin Mu mengabaikan permusuhan orang lain dan berjalan ke arah lagu tersebut. Dia melihat sebuah kolam di bawah pohon di depannya. Kolam itu tidak besar dan seorang lelaki tua berambut putih sedang mandi di kolam tersebut. Tangannya menarik handuk putih di belakang punggungnya. Qin Mu tercengang. Ki spiritual di kolam itu sangat kuat. Itu sebenarnya adalah dao deu dan cairan primordial chaos yang menetes dari pohon dao milik Tuizi. Itu dicampur oleh lelaki tua itu dan dituangkan ke dalam bak mandinya. Pohon dao tai kemungkinan besar akan muncul di malam hari dan meneteskan embun dao yang digunakan untuk memperbaiki gunung hitam. Setelah Su Senghua pergi, sisa embun dao seharusnya tidak cukup untuk membuat bak mandi sebesar itu. Namun, jumlahnya cukup banyak. Harta karun seperti itu sebenarnya digunakan oleh lelaki tua itu untuk mandi. Dia tidak hanya berendam dalam embun dao dan esensi kekacauan primordial, dia benar-benar mandi di dalamnya. Sungguh pemborosan harta surgawi yang sembrono. Pria tua berambut putih itu sedang bersemangat di kolam. Ketika dia melihat Qin Mu datang, dia tersenyum dan berkata, "Saudara ketujuh dari Istana Miluo, turunlah dan mandi bersama." Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memiliki tubuh kekacauan primordial, jadi aku tidak perlu meminjam harta karun seperti itu." Apakah tubuh kekacauan primordial sangat kuat? Belum tentu. Pria tua berambut putih itu tertawa keras dan berdiri dari kolam. Qin Mu mengalihkan pandangannya untuk melihat pohon dunia sementara pria tua itu berjalan ke sisi kolam dan mengambil pakaiannya, mengenakannya dengan rapi. Saudara keempat Istana Miro telah diusir olehku, jadi bahkan Zi Xiao akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dengan seni ilahi milikku itu. Saudara ketujuh Istana Miro, kau berutang budi padaku. Qin Mu mengalihkan pandangannya dan menatap wajah tetua itu. Ia tersenyum dan berkata, "Saudara Dao telah memutuskan senar sitar Tuan Muda keempat hanya untuk menyelamatkan Feng Shu dan 2 tetua lainnya. Bantuan ini bukan untukku, melainkan untuk Feng Shu dan 2 tetua lainnya." Tetua berambut putih itu menggelengkan kepalanya, orang macam apa Feng Shu dan 2 tetua lainnya? Apakah menurutmu mereka layak untuk kuberi bantuan? Kelima kakek tua ini tidak tahu bagaimana melakukan hal-hal lain. Mereka hanya tahu cara menggali lubang di bawah pohon setiap hari, takut tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup sampai era berikutnya. Mereka benar-benar menyebalkan. Di era ini, mereka masih berencana untuk tinggal di sini. Aku benar-benar kesal dengan mereka, itu sebabnya aku mengusir mereka. Qin Mu menyapanya dan berkata,
bolehkah aku bertanya bagaimana aku harus memanggilmu, Saudara Dao? Dari mana asalmu? Lelaki tua berambut putih itu tersenyum tipis. Saudara ketujuh Istana Miro, kau masih tidak tahu dari mana asalku. Ketika kau datang menemuiku saat itu, kau bisa melihat asalku hanya dengan sekali pandang. Kau sangat hormat dan berkata kau berutang banyak padaku, bahkan menulis surat utang kepadaku. Kinmu membuka mata vertikal di tengah alisnya untuk melihat, tetapi dia tidak dapat melihat akar orang tua itu. Dia hanya dapat melihat cahaya ilahi yang menyelimuti tubuh aslinya, tetapi mata vertikal di tengah alisnya tidak dapat melihatnya. Dulu, Tuan Istana Miluo memujaku, tetapi kemudian, terlalu mudah untuk menebasku. Untungnya, untuk mencegah makhluk-makhluk kecil itu menyelinap masuk dari akar-akar, dia tidak punya pilihan selain meminum embun dao setiap hari untuk menyirami akar-akarku dan bernapas lega untukku. Aku memanfaatkan pembukaan segel Istana Miluo dan bangkit dari kematian. Tidak mudah bagiku untuk menanam akar-akarku, tetapi kamu menggunakan kapak tai untuk menebasku lagi. Lelaki tua berambut putih itu melirik Kinmu dan berkata, setelah kau memotong akarku, kau menanamnya di harta karun suci milikmu sendiri. Aku tidak menyangka kau benar-benar menanamnya hidup-hidup. Sungguh hal yang aneh. Kinmu menatapnya dengan mata terbelalak, tidak mampu berkata apa-apa. Saat itu barulah aku mengerti mengapa kau bilang kau sangat berhutang budi padaku dan bahkan memberiku surat utang. Orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Awalnya aku pikir aku telah mengambil keuntungan dari tuan muda ketujuh yang licin dan kejam, tapi tak kusangka ternyata itu bukan surat utang, melainkan lubang yang sangat dalam. Pikiran Kinmu menjadi kosong. Dia menatapnya, lalu menatap pohon dunia di sampingnya, lalu menoleh ke belakang untuk menatapnya lagi dan lagi. Memangnya kenapa kalau kamu potong aku tinggal generasi saja? Siapa yang suruh aku mengambil surat utangmu? Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening, tetapi semangatnya segera bangkit, dia tersenyum. Tai juga ingin memotongku. Untungnya, kamu yang berbicara, jadi dia tidak membunuhku. Akhirnya aku punya kesempatan untuk mengatur napas. Gempa bumi di sini setiap hari bukan dari Istana Miluo, tetapi akarku mencuri energi kehancuran untuk memungkinkanku tumbuh. Kinmu tiba-tiba teringat bahwa ketika tunas pohon dunia tumbuh, gempa bumi sering terjadi di Gunung Hitam Besar. Setelah setiap gempa bumi, sebagian besar tunas pohon dunia akan tiba-tiba tumbuh, dan kecepatan pertumbuhannya sangat mencengangkan. Saat itu, ia menduga bahwa pertumbuhan pohon dunia yang cepat itu disebabkan oleh kenakalan Istana Miluo. Mereka sengaja membiarkan pohon dunia itu tumbuh sehingga memudahkan para praktisi kuat prasejarah untuk menyelinap ke sana. Dia tidak menyangka kalau gempa bumi itu bukan disebabkan oleh Istana Miluo, tetapi oleh akar pohon dunia yang mencuri kekacauan sehingga bisa tumbuh dengan cepat. Saya selalu berada di tenterhooks, takut Tai akan menjadi gila dan menebas saya lagi. Untungnya, dia pergi. Tetua berambut putih itu tersenyum. Tai meninggalkanmu untuk memperbaiki Gunung Hitam, tetapi kamu juga pergi, meninggalkan Su Senghua di belakang. Dia bahkan tidak memiliki senyum di wajahnya setiap hari, yang benar-benar membosankan. Kemudian, Su Senghua juga pergi, jadi aku keluar untuk berjalan-jalan. Orang-orang kecil yang tersembunyi di akarku juga terekspos olehku. Sekarang, kamu tahu latar belakangku, kan? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu akhirnya tenang dan membungkuk sebelum bertanya lagi, bolehkah aku bertanya bagaimana cara menyapa Anda, Saudara Dao? Lelaki tua berambut putih itu berkata dengan santai, nama itu diberikan oleh orang lain. Awalnya aku adalah pohon yang sangat bagus, jadi bagaimana mungkin aku punya nama? Namun, Tuan Istana Miluo memanggilku orang tua Wuya. Kinmu mengangguk pelan, dia tiba-tiba berkata, tidak ada batasan untuk hidup dan tidak ada batasan untuk Dao. Rekan Dao memang layak menyandang gelar Pak Tua Wuya. Namun, menurutku rekan Dao bukanlah orang yang tidak melakukan apa-apa. Jika rekan Dao melepaskan begitu banyak praktisi kuat dari era prasejarah, itu hanya akan membahayakan zaman ke-17 dan membuatnya cepat menghilang. Karena rekan Dao telah hidup kembali, mengapa tidak membiarkan zaman ke-17 bertahan lebih lama? Pak Tua Wuya meliriknya dan bertanya, apakah zaman ke-17 berlangsung lebih lama atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Kinmu sedikit tercengang, jika zaman ke-17 berlangsung lebih lama, malapetaka kehancuran besar akan tiba kemudian. Mungkin makhluk hidup dari zaman ke-17 bahkan dapat memecahkan malapetaka kehancuran besar. Apa hubungannya denganku? Pak Tua Wuya terkekeh. Aku menyerap energi dari kekacauan, dan setiap kali aku menghancurkan malapetaka besar, itu adalah waktu bagiku untuk tumbuh. Bukan saja aku tidak ingin zaman ke-17 berlangsung lama, aku bahkan ingin itu berakhir lebih cepat.
Pak Tua 7 dari Istana Miluo, kau telah menemukan orang yang salah. Sudut mata Qin Mu berkedut, dan dia tiba-tiba tersenyum. Jalan yang berbeda mengarah pada strategi yang berbeda. Sepertinya aku datang ke tempat yang salah. Selamat tinggal, jangan terburu-buru untuk pergi. Pak Tua Wuya mengepakkan lengan bajunya, dan dahan serta daun pohon dunia berkibar tertiup angin. Ia tersenyum dan berkata, jarang sekali kita bertemu lagi, jadi bagaimana mungkin kita pergi tanpa sempat bertemu? Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Bagi saudara Dao, ini sudah cukup, tetapi bagiku, belum. Aku masih punya beberapa hal penting yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Dia berbalik hendak pergi, dan suara Pak Tua Wuya tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia berkata dengan santai, saudara ketujuh Istana Miluo, siapa yang mengirimmu kembali ke masa lalu untuk mempertemukan kita? Aku pernah menanyakan hal ini kepadamu sebelumnya, tetapi kamu tidak menjawab. Sekarang aku mengerti. Di depan Qin Mu, langit tiba-tiba meredup. Di luar area yang ditutupi oleh pohon dunia, terlihat pemandangan kiamat yang kacau balau. Qin Mu menghentikan langkahnya. Tawa Pak Tua Wuya terdengar dari belakangnya. Jadi ini aku mengirimmu kembali ke masa lalu. Pantas saja kau tidak memberitahuku. Qin Mu tersenyum saat melihat telapak tangannya. Jalan perubahan besar mengalir di telapak tangannya dan samar-samar berubah menjadi kapak dewa perubahan besar. Dia tersenyum. Saudara Dao, mengapa perubahan besar ingin menebasmu? Masalah ini tidak besar, tapi tidak juga kecil. Pak Tua Wuya mengelus jenggot putihnya dan berkata sambil tersenyum, aku membiarkan Tuan Istana Miluo mencincangnya sampai mati, jadi dia tentu saja ingin membalas dendam. Kenapa, kau ingin mencincangku juga? Cahaya harta karun mengalir di tangan Qin Mu, dan kapak dewa perubahan besar perlahan terbentuk. Kali ini, dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bahkan lebih berbahaya daripada saat dia menghadapi Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Mikrov. Kemampuan Pak Tua Wuya tak terduga. Dia juga terlibat dalam dendam antara Istana Mikrov dan Ibu Kota Surga, dan dapat dikatakan bahwa dia merupakan mata rantai yang krusial. Qin Mu pernah bertemu dengan tanah tempat Tiandu membelah langit di ladang kotor kehampaan terakhir. Di sana, dia melihat Master Istana Tiandu memimpin praktisi Dao Kota Tiandu untuk membuka kekacauan primordial dan mengembangkan alam semesta. Saat itu, Istana Miluo tidak ikut campur dan hanya menyaksikan semuanya dalam diam. Namun, kemudian, Tuan Istana Miluo telah membunuh Tuan Istana Tiandu dan berkata, apa yang kamu lakukan itu salah. Berdasarkan apa yang dikatakan lelaki tua Wuya, cerita di balik penyerangan Master Istana Miluo terhadap Master Tiandu tidaklah sesederhana itu. Sejak saat itu, pertempuran antara kota Tiandu dan Istana Miluo terus berlanjut tanpa akhir dan tidak berhenti sampai sekarang. Qin Mu menundukkan kepalanya dan menatap cahaya harta karun di tangannya. Tuan Istana Miluo adalah guru semua kultivator. Dari zaman pertama hingga zaman ke-17, asal-muasal semua jalur, keterampilan, dan seni ilahi dapat dikatakan terkait erat dengannya. Mengapa dia mendengarkanmu dan menyerang Tiandu? Pak Tua Wuya berjalan ke arahnya, dan rambut Qin Mu berdiri tegak. Punggungnya menghadap lelaki tua Wuya. Ketika dia berjalan ke arahnya, dia merasa seperti pohon besar yang menopang langit istana leluhur menekannya. Seluruh alam semesta tampaknya telah menjadi tekanan pohon dunia, memaksanya untuk mati-matian ingin menyingkirkan tekanan ini. Untuk menghilangkan tekanan ini, dia harus berjalan maju, tetapi di depannya ada pemandangan kiamat besar di luar pohon dunia. Jika dia melangkah masuk, dia akan memasuki zaman prasejarah. Dia pernah secara tidak sengaja memasuki salah satu dari mereka. Itulah sebabnya dia membiarkan Taisu datang ke dunia lebih dulu dan menjalin dendam dengan Dewi Taisu. Qin Mu saat ini tidak dalam bahaya apapun ketika ia memasuki zaman prasejarah. Kiamat besar tidak dapat membunuhnya, tetapi begitu ia masuk, akan sulit baginya untuk kembali. Waktu dia secara tidak sengaja memasuki era prasejarah adalah ketika dia menyelinap kembali bersama Taisu untuk menangkap akar pohon dunia. Kali ini, Pak Tua Wuya tidak akan memberinya kesempatan. Dia menutup matanya, dan cahaya harta karun di tangannya perlahan meredup. Itu berubah menjadi bentuk awal dari bab surga pembukaan surga, siap untuk mencabut pedangnya kapan saja. Bab pembukaan surga adalah pedang yang telah membuka kekacauan primordial, dan juga merupakan alam Dao terdalam yang telah dipahami Qin Mu. Jari kekacauan purba, tali merah diikat menjadi satu, dan terlalu mudah untuk menebang pohon. Itu semua adalah jalan, keterampilan, dan seni ilahi yang telah dipelajarinya, jadi itu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ranah Dao. Bab pembukaan surga merupakan seni bela diri tingkat Dao yang dia pahami saat melihat banyak praktisi kuat membuka langit dan bumi.
Pemahamannya tentang bab pembukaan surga bahkan lebih dalam daripada seni ketuhanan lainnya. Pedangnya siap dilepaskan, tetapi targetnya bukanlah Pak Tua Wuya, melainkan malapetaka besar kehancuran di luar pohon dunia. Hanya ada satu cara untuk menghindari jatuh ke dalam kiamat, yaitu dengan membelah kiamat menjadi dua bagian dari tengah sebelum ia dipaksa meninggalkan pohon dunia dan melangkah ke dalam kiamat. Tidak perlu membelah kiamat menjadi dua. Dia hanya perlu membuat jalan dan keluar. Selama dia tidak jatuh ke kiamat, dia tidak akan kembali ke masa lalu. Ini adalah strategi terbaik yang dapat dipikirkannya untuk menghadapi situasi saat ini. Namun, tindakan ini telah sepenuhnya mengekspos punggungnya ke Pak Tua Wuya. Tidak peduli seberapa sempurna keterampilan tubuhnya, tidak akan sulit bagi Pak Tua Wuya untuk melukainya dengan kemampuannya. Namun, Kinmu tidak punya pilihan selain melakukannya. Mengapa gurumu mendengarkanku dan tidak punya pilihan selain menyerang Tiandu? Langkah kaki Pak Tua Wuya sangat lambat, dia berkata dengan santai, dia memiliki hati semua makhluk hidup di dunia dan merupakan orang yang sangat hangat hatinya. Dia juga sangat naif, hanya dengan hati yang hangat dan hati Dao yang murni dia bisa mencapai prestasi setinggi itu. Aku tidak menyihirnya atau menuruti keinginannya. Aku hanya membantunya menegaskan salah satu keputusannya. Tekanan Kinmu menjadi semakin berat, dan suaranya menjadi sedikit serak. Guru, apa penilaianmu? Tuan Istana Miluo yang disebutkan oleh lelaki tua Wuya mengingatkannya pada Lan Yutian. Dia memiliki hati Dao yang sama murninya, hangat hati, dan baik hati. Mungkin, Tuan Istana Miluo dan Lan Yutian adalah tipe orang yang sama, itulah sebabnya banyak jenius setia kepadanya. Ibu kota surga membuka langit dan bumi dan berevolusi menjadi alam semesta baru. Dao bawaan alam semesta era ke-7 sebenarnya ditentukan oleh para praktisi Dao dari ibu kota surga. Praktisi Dao dari Dao besar ibu kota surga menjadi Dao bawaan alam semesta era ke-7. Pak Tua Wuya terus berjalan mendekat, mengingat masa lalu, hal ini membatasi perkembangan teknik Dao dan seni dewa, dan juga membawa masalah lain. Para praktisi Tiandu telah menjadi dewa kuno, jadi sangat sulit bagi suatu eksistensi untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada mereka tentang Dao bawaan di zaman ke-7. Ini adalah belenggu yang tak terlihat. Selain itu, Tiandu telah menguasai kekuatan terbesar di zaman ke-7 dan mulai mengubah aturan alam semesta ini. Kota Tiandu telah memperlakukan zaman ke-7 sebagai tempat pengujian untuk menguji ide-ide mereka. Otot Kinmu berkedut, dan di bawah tekanan, dia tidak bisa menahan diri untuk bergerak maju. Dia semakin dekat dan dekat dengan kiamat di luar pohon dunia. Mengubah aturan memang bagus, tetapi pasti akan ada kegagalan, kan? Katanya dengan suara serak, dia hanya perlu melangkah satu langkah lagi, dan dia tidak punya pilihan lain selain melepaskan surga untuk membuka babak baru, memasuki kiamat, dan mencoba membelah jalan. Dan apakah langkah ini akan berhasil atau tidak masih belum diketahui. Tiba-tiba, Pak Tua Wuya berhenti, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apa yang kau katakan benar. Para praktisi Tao di ibu kota surga telah membuat banyak inovasi, tetapi sebagian besar gagal. Mereka menggunakan zaman ke-7 sebagai tempat pengujian dan menyebabkan banyak gangguan besar, menyebabkan orang-orang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Mereka memiliki konflik dengan cita-cita Istana Miluo. Pak Tua Wuya mempertahankan tekanan yang sangat besar ini, tetapi dia tidak menaikkannya ke titik di mana dia tidak punya pilihan selain menyerahkan hidupnya. Konflik cita-cita lebih menakutkan daripada benar, salah, baik, dan jahat, katanya tanpa tergesa-gesa. Benar, salah, baik, dan jahat, ada yang benar dan salah. Jika Anda salah, perbaiki saja. Namun, konflik cita-cita berbeda. Jika cita-cita berbenturan, hidup dan mati akan terpisah. Saya hanya memberitahu Master Istana Miluo bahwa surga adalah sekelompok penghujat. Cita-cita mereka salah, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Sudut mata Kinmu berkedut. Ia ingin membuka matanya, tetapi tidak jadi. Sebaliknya, ia terus mengumpulkan energi. Ketika dia membuka 3 mata dewanya, energi yang telah dia kumpulkan sejak lama akan meledak. Namun, Pak Tua Wuya sama sekali tidak memberinya kesempatan. Saya masih punya motif egois saya sendiri. Pak Tua Wuya tersenyum. Orang-orang Tiandu terlalu konyol. Semua orang adalah orang yang tidak patuh hukum dengan banyak pikiran. Mereka menyebabkan kekacauan di zaman ke-7 dan bahkan meneliti rahasiaku, mulai berjalan di jalan tidak mengolah pohon Dao. Dia mendesah. Mereka bahkan ingin mengendalikan pohon dunia dan aku, yang membuatku sangat tidak senang. Alam Dao Istana Miluo menjadi jalannya, mengolah pohon Dao dan meniruku juga membuatku. Dan aku juga melindungi para praktisi Dao sehingga mereka dapat bertahan hidup dari kesengsaraan kehancuran. Bukankah itu bagus? Mengapa aku harus berubah?
Dia menggelengkan kepalanya. Tiandu hanya bisa mati. Kinmu tersenyum dan otot-otot di lengan kanannya menggembung, ia menjadi beberapa kali lebih tebal dari biasanya. Saudara Dao, keegoisanmu lebih penting daripada orang lain. Tuan muda ketiga Istana Miluo telah meninggalkan perangkap ibu kota Giok dan perangkap Ling Xiao untuk para kultivator dari zaman ke-17, sementara kau telah meninggalkan perangkap pohon Dao untuk mereka. Kemampuan seperti itu membuatku mengagumimu. Pak Tua Wuya mendesah. Bagimu, setahun adalah setahun. Bagiku, zaman semesta adalah setahun. Saat itu, aku baru berusia 7 tahun, jadi wajar saja jika aku punya pikiran sendiri. 7 orang tua dari Istana Miluo, apakah kau menunggu matahari terbit? Dia tersenyum. Tunggu sampai matahari terbit dan malapetaka kehancuran di luar pohon dunia menghilang, baru kau bisa melarikan diri. Kinmu terdiam. Anda tidak akan bisa menunggu. Pak Tua Wuya berkata dengan santai, pohon dunia mengalir melalui alam semesta demi alam semesta, yang merupakan materi abadi dan tidak berubah di dunia ini. Ada seorang penghujat di ibu kota surga, dan seni ilahinya tidak mudah dan sangat menakjubkan. Dan aku secara alami tidak mudah. Aku bisa membuat pohon dunia tetap dalam kegelapan selamanya, dan dunia luar akan selalu menjadi malapetaka kehancuran. Sudut mata Kinmu berkedut. Aku bisa mengirimmu ke malapetaka kehancuran di zaman alam semesta manapun. Pak Tua Wuya berkata, Tuan muda ketujuh, Chaos, kau telah menjawab nama Daomu. Sungguh disayangkan, pohon dunia selalu mengandalkan melahap kekacauan untuk tumbuh. Setiap kesengsaraan kehancuran adalah kesempatan untuk tumbuh. Kau telah memahami jalanmu sendiri dari kekacauan dan mengolah daunmu sendiri. Tidak peduli seberapa banyak kau tumbuh, kau akan ditahan olehku. Pengekangan sempurna. Kinmu berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum. Urat-urat di lengan kanannya berkedut saat ia mencari kesempatan untuk menyerang. Kupikir kita berteman. Pak Tua Wuya tersenyum. Kita akan berteman. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk memotong bibitku dan menanamnya di harta karun sucimu? Ketika kau kembali ke masa lalu untuk menemuiku, kau dan aku juga bersikap sopan dan saling memanggil sebagai teman. Kau bahkan memberiku surat utang. Tubuh Kinmu menegang, dan setiap otot di tubuhnya berdetak kencang. Pak Tua Wuya mengangkat kakinya, dan saat dia melakukannya, tekanan yang dirasakannya tiba-tiba meningkat drastis. Gedebuk, Pak Tua Wuya melangkah maju, dan tekanan yang tak tertandingi memaksa Kinmu mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Kamu bukan tandinganku, dan aku juga tidak ingin menyakitimu. Kamu juga tidak bisa lepas dari kendaliku. Tekanan yang diberikan Pak Tua Wuya kepadanya mencapai puncaknya, menyebabkan gunung hitam di bawah kaki Kinmu mulai mengapung. Gunung itu lunak, dan batu-batu hitam besar melayang di udara, hancur di bawah getaran hebat ki vital. Kamu tidak bisa membelah jalan. Jika kamu membelah lapisan kekacauan pertama, kamu akan melihat lapisan kedua dan ketiga. Di depanmu, akan ada 15 lapisan kekacauan yang menunggumu, yang akan membuatmu kelelahan. Kekuatan yang terkandung dalam otot Kinmu akhirnya mencapai batasnya, dan dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Saat dia melangkah maju, dia memutar pinggangnya, berbalik, dan melancarkan aksinya. Ledakan. Tulisan pembuka surganya tidak menebas kehancuran di belakangnya, tetapi pada Pak Tua Wuya. Serangan ini telah terakumulasi sejak lama, dan serangan ini menampung hampir seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, jarak pendek antara punggungnya dan kehancuran tiba-tiba terbelah, dan bunga teratai reruntuhan yang kembali muncul. Bunga itu berakar dalam ki kehancuran yang kacau dan menyerap kekuatan kehancuran, ini membantu meningkatkan kekuatan serangannya. Di dunia ini, bukan hanya gerakan yang terlalu mudah itu saja yang dapat menebang pohon dunia, tetapi kemampuan ilahiyahnya pun juga dapat. Dia bertekad untuk mendapatkan serangan ini. Di belakang Kinmu, bunga teratai pamungkas menjadi sangat besar dalam sekejap. Bunga itu ribuan kali lebih besar dari tubuh Kinmu, dan bunga teratai itu menggunakan malapetaka kehancuran sebagai lautan kekacauan untuk menyerap kekuatan malapetaka kehancuran. Ki kekacauan dalam malapetaka kehancuran memadat menjadi lautan dan berdiri tegak di belakang Kinmu. Daun-daun teratai mengapung di permukaan laut. Kaca, getaran dahsyat datang, dan dengan Kinmu sebagai pusatnya, ruang itu terdistorsi seperti jurang yang sangat dalam. Dari luar, itu adalah kegelapan yang tak terbatas. Dari sudut pandang Kinmu, ruangan hancur berkeping-keping, dan angin panas yang menghancurkan membuat tempat itu luar biasa terang. Dia berdiri di grid abis dan mengayunkan pedangnya dengan marah. Kekuatan yang melonjak keluar dari laut kekacauan mengalir ke tubuhnya dan mengalir melaluinya, berubah menjadi kekuatan tulisan pembuka surga. Di bawah kakinya, ki vital terbentuk dan menyerupai altar pengorbanan tempat tulisan pembuka surga berada.
Altar pengorbanan itu menjulang, dan segala macam tanda indah tampak sangat cemerlang, memperkuat kekuatan serangannya. Di belakangnya, Hall of Chaos muncul dalam kehancuran. Ki kekacauan dalam kehancuran melonjak dengan gila-gilaan, membuat kultivasinya meningkat selangkah demi selangkah. Dia belum pernah meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan sebelumnya. Jurang besar bergetar, dan kekuatan surga yang membuka bab surga meledak secara ekstrim. Itu berubah menjadi sinar cahaya seputih salju yang melesat keluar dari lubang pembuangan. Pak Tua Wuya tidak pernah menduga perubahan ini. Reaksi Kinmu di luar dugaannya. Menurut spekulasinya, pilihan terbaik Kinmu adalah melemparkan dirinya ke dalam kesengsaraan kehancuran di bawah tekanannya dan menggunakan bab pembukaan surga untuk membuka jalan, membelah malapetaka zaman ke-16. Pada saat itu, Kinmu akan memasuki malapetaka zaman ke-15. Jika Kinmu masih memiliki kekuatan tersisa untuk menerobos malapetaka zaman ke-15, dia akan memasuki malapetaka zaman ke-14. Semakin kuat dia, semakin tua pula era pengasingannya. Jika kekuatan Kinmu mencapai level Tuan Muda, dia mungkin akan kelelahan dalam malapetaka era pertama dan jatuh ke era pertama. Pada saat itu, Kinmu tidak akan bisa kembali ke masa sekarang. Jika Kinmu ingin kembali, dia perlu meminjam pengorbanan darah Tuan Muda ketiga untuk menukar kualitas dan energi di zaman ke-17. Dan dengan kepribadian Kinmu, dia pasti tidak akan melakukan hal itu. Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat pasti tidak akan membantunya melakukan pertukaran, jadi Kinmu hanya bisa tinggal di masa lalu selamanya. Akan tetapi, Kinmu bukan saja tidak mengambil inisiatif untuk memasuki malapetaka, dia malah menyerangnya. Kekuatan pedang ini sangat agung. Saat cahaya pedang menebas dari ruang yang terdistorsi dan hancur dari jurang besar reruntuhan yang kembali, cahaya itu menembus ruang luas di bawah pohon dunia, ingin membelahnya dan pohon dunia menjadi dua. Rambut putih Pak Tua Wuya berkibar tertimpa cahaya pedang, namun sebelum sempat bersentuhan dengan cahaya pedang, rambut itu hancur berkeping-keping di udara. Papa, rambut putihnya yang patah berubah menjadi alam semesta kecil yang terbuka di udara. Dalam sekejap, alam semesta itu mengalami 5 transformasi tertinggi, dan bintang-bintang lahir dengan cepat, bergerak menjauh satu sama lain, membentuk surga yang indah yang tergantung di langit di bawah kanopi pohon dunia. Di belakangnya, permukaan pohon dunia juga meledak, dan bekas pedang muncul di tubuhnya. Jika ditebas oleh pedang Kinmu, pohon dunia mungkin benar-benar akan terpotong menjadi dua. Chaos, kamu masih keras kepala. Sosok Pak Tua Wuya menghalangi jalan yang harus dilalui pedang untuk menebas pohon dunia. Dia harus menghalangi pedang ini. Pohon dunia adalah tubuh aslinya, jadi jika dipotong menjadi dua oleh Kinmu, kekuatannya akan hilang sekali lagi dan tersegel di akarnya. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa pulih. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Langkah kakinya bergerak maju, dan jimat dao misterius meledak keluar dari tubuhnya. Segala macam kemampuan ilahi dan teknik dao yang tak terbayangkan dilepaskan dari tangannya. Setiap dari mereka begitu misterius dan mistis, dan setiap dari mereka mengandung kedalaman tertinggi dari Dao Agung. Dari zaman kuno hingga sekarang, telah ada banyak era alam semesta, dan para jenius sebanyak bintang di langit. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengolah Dao Agung, dan mampu mengangkat Dao Agung ini ke lapisan surgawi ke-36, mencap kekosongan menjadi pohon Dao yang menghasilkan buah Dao, juga sangat sedikit. Bahkan kepala istana-istana Miluo hanya mampu mengolah satu Dao Agung hingga tingkat ekstrim dalam satu zaman semesta. Kadang-kadang, ia bahkan mungkin tidak mampu menghasilkan buah Dao. Akan tetapi, larangan ini nampaknya tidak berlaku pada Pak Tua Wuya. Dalam kurun waktu yang singkat ini, dia telah melepaskan ratusan Dao besar, dan setiap Dao besar telah mencapai alam Dao yang paling tinggi. Kemampuan ilahi yang berevolusi dari Dao besar ini semuanya adalah kemampuan ilahi yang berevolusi dari alam Dao tertinggi. Di tangannya, dia bahkan dapat menampilkan kemampuan ilahi Dao besar dari Istana Miluo, kemampuan ilahi Dao besar dari ibu kota surga. Dia bahkan menunjukkan kemampuan ilahi kekacauan primordial dengan fluiditas yang tak tertandingi. Seolah-olah dia juga telah mencapai surga ke-36 dari kekacauan primordial yang melangkah ke Dao. Perlu diketahui bahwa bahkan 7 Tuan Muda Istana Miluo tidak mampu mempelajari semua kemampuan Tuan Istana Miluo. Tidak ada satupun dari mereka yang mencapai kekacauan primordial saat melangkah ke Dao. Bahkan Tuan Muda Agung-Agung hanya mencapai Aula Agung dan tidak mencapai Istana Miluo. Akan tetapi, Pak Tua Wuya ternyata mampu mengeksekusi kedalaman tertinggi dari jalur kekacauan primordial. Inilah perangkap pohon Dao yang disebutkan Kinmu. Selama seseorang menempuh jalan alam Dao, meninggalkan jejak jalan kehampaan hakiki, maka ia akan terjebak dalam perangkap alam Dao.
Perangkap alam Dao mungkin tidak lebih kuat dari perangkap ibu kota Giok atau perangkap langit yang menjulang tinggi, tetapi selama seseorang membudidayakan pohon Dao alam Dao, itu setara dengan membantu Pak Tua Wuya memahami dan mengolahnya. Pak Tua Wuya juga bisa memahami Dao agung milik mereka yang telah mencapai Dao, termasuk Dao kekacauan primordial milik Master Istana Miluo. Di dalam jurang yang dalam, lengan Qin Mu bergetar hebat. Urat-urat besar di lengannya yang tebal patah dan menembus kulitnya, memperlihatkannya. Urat-urat itu seperti naga merah yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar, tetapi tubuh naga merah itu sudah hancur. Kulitnya meledak, dan dagingnya hancur. Tak lama kemudian, lengannya berubah menjadi tumpukan tulang putih. Seni bela diri milik Pak Tua Wuya sangat luas, dan dia menguasai banyak sekali jalur dan keterampilan. Setiap jalur dan keterampilan itu sangat kuat sehingga bahkan jalur pembunuhan Sang Jun pun dieksekusi di tangannya. Bab pembukaan surga adalah seni ilahi terkuat yang diciptakan Qin Mu, dan juga seni ilahi yang paling menakjubkan. Dapat dikatakan bahwa semua yang telah dipelajarinya dan dipahaminya telah diintegrasikan menjadi satu serangan yang dapat membelah langit dan bumi. Akan tetapi, dalam hal pondasi, dia masih jauh kalah dibanding Pak Tua Wuya. Dalam hal kultivasi, meskipun dia mengandalkan malapetaka kehancuran besar dan menggunakan bunga teratai lubang pembuangan dan aula kekacauan untuk menyerap energi, kultivasinya masih kalah dengan pohon dunia yang juga dapat berakar dalam kekacauan. Lengan kanan Qin Mu meledak, dan dengan suara retakan di bawah kakinya, altar pengorbanan terbelah. Seni ilahi Pak Tua Wuya memasuki jurang besar, dan jalur perubahan besar di tangan kiri Qin Mu beredar. Ketika dia mengangkat tangan kirinya, perubahan besar menebang pohon sudah dilakukan, dan kapaknya menebas Pak Tua Wuya. Kapak ilahi perubahan besar meledak bersamaan dengan lengan kiri Qin Mu, dan kabut darah beterbangan di mana-mana. Darah menetes dari sudut mulut Qin Mu, dan daging di bawah ketiaknya menggeliat. Lengan lainnya terjulur keluar, dan tali merah itu pun diikat. Kelima jarinya retak dan meledak, dan ledakan itu menyebar ke pergelangan tangan, siku, dan bahunya. Qin Mu memutar pinggangnya dan berbalik. Daging di lehernya menggeliat, dan kepala-kepala tumbuh keluar. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka, dan cahaya jalur kekacauan primordial melesat keluar darinya, menembus pintu masuk Great Abyss di lubang pembuangan. Di pintu masuk Great Abyss, rambut putih Pak Tua Wuya berkibar tertiup angin saat dia berjalan santai. Semua jenis seni ilahi Dao Agung yang tak tertandingi dilepaskan, dengan mudah menghancurkan seni ilahi Qin Mu, dia terkekeh. Hundun, kamu masih tidak ingin menyerah. Sepertinya kamu masih harus menderita sebelum kembali ke masa lalu. Kaca, kepala Qin Mu pecah, dan mata vertikalnya meledak. Sebuah lubang berdarah muncul di tengah alisnya. Lehernya terpelintir, dan kepala baru tumbuh keluar. Pada saat yang sama, lengannya terjulur keluar dari bawah ketiaknya, dan segala macam seni, jalur, dan keterampilan ilahi menyerang ke depan dengan panik. Namun, semuanya dengan mudah dipatahkan oleh Pak Tua Wuya. Keputusasaan memenuhi hatinya. Semua jalan, keterampilan, dan seni ilahinya sama sekali tidak efektif. Bahkan bab pembukaan surga akan dipatahkan oleh Pak Tua Wuya. Bahkan simpul tali merah paling indah yang telah dipelajarinya tidak akan mampu menyegel Pak Tua Wuya. Benar sekali, jalan kembali ke reruntuhan. Cahaya roh Qin Mu menyala, dan dia tiba-tiba mengumpulkan seluruh ki vitalnya untuk mengeksekusi bunga teratai reruntuhan yang kembali, guna memobilisasi jalan besar reruntuhan yang kembali. Bencana kehancuran di zaman ke-16 berguncang hebat, dan bunga teratai dari reruntuhan yang kembali bergoyang. Setiap kali berguncang, bunga itu akan membesar. Lautan kekacauan yang bergelombang menjadi semakin lebar, dan daun teratai yang menjulang tinggi menutupi langit. Dalam waktu singkat, lautan kekacauan yang telah dibangun meluas beberapa kali lipat. Lautan itu berada di luar pohon dunia, dan itu sangat menakjubkan. Pada saat yang sama, bunga teratai itu pun berputar dan mekar, dan lapisan kelopak lainnya pun tumbuh. Lapisan kelopak itu berubah menjadi dua lapisan kelopak, dan sebuah gambar berbentuk biji teratai muncul di bunga teratai tersebut, membuatnya tampak seperti hamparan bunga teratai. Hati Qin Mu tergerak sedikit, dan dia melangkah mundur untuk mendarat di platform lotus. Pak Tua Wuya ragu-ragu sejenak dan berdiri di pintu masuk jurang besar. Dia tidak memasuki jurang besar secara langsung. Qin Mu akhirnya punya kesempatan untuk mengatur napas. Dalam pertukaran singkat tadi, hampir semua seni ilahinya telah rusak, dan tidak ada satu pun yang berhasil. Serangan balik Pak Tua Wuya telah menyebabkannya menderita luka berat berkali-kali, dan tidak mudah baginya untuk bertahan sampai saat ini. Kamu juga telah mempelajari jalur dan keterampilan Wuji dengan sempurna. Pak Tua Wuya menatap ke arah jurang besar, tempat Qin Mu berdiri di lantai 2 panggung teratai.
Jalan pamungkas memutarbalikkan segalanya dan berubah menjadi nutrisi untuknya. Jalan, keterampilan, dan seni ilahi Wuji hampir berada di jalan penghujat, itulah sebabnya dia disegel oleh gurumu. Pak Tua Wuya menghela napas dan menunjukkan ekspresi menyesal. Chaos, kamu juga salah jalan. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar dari tenggorokannya, menyumbat tenggorokannya dan menyebabkan dia batuk terus-menerus. Penghujat, dia memuntahkan darah dan menarik napas dalam-dalam. Siapa yang menghujat? Bukankah kau yang menganugerahkan gelar itu, Saudara Dao? Dia mengejek. Siapapun yang kau katakan, adalah dia. Saudara Dao, pohon dunia dan bunga teratai dari lubang pembuangan lahir dari hal yang berlawanan. Selama aku berdiri di platform teratai, kau tidak dapat melakukan apapun padaku. Pertempuran ini tidak bermanfaat bagi kita berdua. Jika kau membiarkanku pergi, aku akan tetap mengakui Io itu. Pak Tua Wuya tersenyum tipis. Adik ketujuh Istana Miluo, kau benar-benar naif. Adik kedua Istana Miluo, Wuji, memiliki tahta teratai tingkat 16. Bukankah dia ditekan oleh gurumu sampai dia menjadi patuh? Kau baru berkultivasi hingga tingkat 2, jadi penguasaanmu masih jauh dari cukup. Kemampuan ilahi yang kau gunakan tadi sudah memiliki kemampuan ilahi untuk menekan Wuji. Kemampuan ilahi semacam ini tidak sulit bagiku. Apalagi, dia berkata dengan acuh tak acuh, pohon dunia dan lotus reruntuhan yang kembali saling melawan. Karena mereka saling melawan, sepertinya tidak mustahil bagiku untuk melawan dan menyempurnakan lotus reruntuhanmu yang kembali. Hati Kinmu menjadi semakin berat. Setengah tahun, saya harus bertahan selama setengah tahun. Dia menarik napas panjang dan berpikir dalam hati, Xing'an, kemenangan atau kekalahan pertempuran ini akan bergantung pada apakah kamu dapat menyelamatkanku dalam waktu setengah tahun. Tu Izi, cepatlah datang dan selamatkan aku. Di istana leluhur, Xing'an membawa peti itu dan berkeliling. Setelah lebih dari sebulan, ia menemukan tempat dengan pegunungan dan sungai yang indah untuk ditinggali dalam pengasingan. Patah, dada itu terbuka dan tertutup seolah bertanya padanya. Tentu saja, kita harus mencari tempat dengan pegunungan dan sungai yang indah. Xing'an menjelaskan, saat suasana hati sedang baik, Anda akan merasa rileks dan bahagia, dan Anda akan dapat melakukan banyak hal dengan lebih cepat. Menemukan tempat seperti itu akan memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dia tidak terburu-buru mempelajari cara melepaskan peti mati Dewa Jalur Pemakaman, tetapi dia mengeluarkan tubuh bagian bawah kepala Aula Chugye untuk mempelajarinya secara rinci. Peti itu agak bingung, dan berjalan mengitarinya. Mengasah pisau tidak menunda penebangan kayu. Xing'an menjelaskan, lebih cepat memperbaiki diri dulu dan melepaskan peti mati Dewa Jalur Pemakaman. Lagi pula, aku sudah meminta waktu setengah tahun kepada Master Sekte Qin, jadi masih ada banyak waktu. Dada itu berhenti bertanya.